Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, Cerita Seru akan membagikan sebuah cerita inspirasi yang mengandung pelajaran hidup yang bermakna untuk Anda semua. Di lembah subur yang dikelilingi misteri, terletaklah desa Eldoria, tempat di mana kehidupan berjalan sederhana namun penuh makna. Namun, di balik keseharian yang tenang, seorang pemuda bernama Lian terasing dari penduduk karena kebiasaannya yang tak biasa, membaca buku-buku tua daripada bekerja di ladang. Dihujani cemoohan dan dijauhi, tak ada yang menyangka bahwa pemuda aneh ini menyimpan rahasia besar yang kelak akan menyelamatkan seluruh desa. Dalam kisah ini kita akan belajar tentang keberanian untuk berpikir berbeda dan tetap setia pada minat pribadi, pentingnya pengetahuan dari berbagai sumber, kekuatan kerjasama dalam mengatasi tantangan, dan nilai kepemimpinan sejati yang menginspirasi serta memotivasi. Mari kita simak perjalanan Lian dalam mencapai semua hal tersebut. Di desa Eldoria, yang terletak di lembah subur dengan ladang-ladang hijau dan sungai yang mengalir jernih, hidup seorang pemuda bernama Lian. Desa ini terkenal dengan hasil panennya yang melimpah dan kerajinan tangan yang menakjubkan. Penduduknya hidup sederhana dan bersahaja, menikmati hasil kerja keras mereka tanpa banyak berpikir tentang hal-hal di luar kebutuhan sehari-hari. Namun, Lian berbeda dari pemuda lain di Eldoria. Ia lebih suka membaca buku-buku tua di perpustakaan desa daripada bekerja di ladang atau mengasah keterampilan kerajinan. Kebiasaannya ini membuatnya dianggap aneh dan bahkan dibenci oleh penduduk lainnya. Lian, kenapa kamu selalu malas-malasan dengan buku-buku tua itu? Apa gunanya membaca kalau tidak bekerja? Hardik Pak Arlo, seorang tetua desa, dengan nada marah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dunia, tentang cara kerja berbagai hal. Jawab Lian dengan antusias, meski tatapan penduduk desa yang lain penuh dengan cemoohan. Pak Arlo hanya menggelengkan kepala. Kita sudah memiliki semua yang kita perlukan di sini, di Eldoria. Kamu tidak perlu buku untuk menjadi petani atau pengrajin yang baik. Lebih baik bantu keluargamu. Penduduk desa lainnya mengikuti sikap Pak Arlo, seringkali menjauhi Lian dan mengejeknya karena ketertarikannya pada buku. Lian sering merasa kesepian, tetapi ia tetap teguh pada hasratnya untuk belajar. Suatu hari, saat Lian sedang membaca di perpustakaan, seorang pria tua dengan jubah lusuh memasuki ruangan. Lian mengenalinya sebagai Tuan Feran, seorang kakek bijak yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun menjadi penasihat raja. Tuan Feran tersenyum melihat Lian yang asik dengan bukunya. Apa yang kamu cari di balik tumpukan debu ini, anak muda? Aku ingin tahu tentang dunia, tentang apa yang tidak bisa kulihat di sini. Pengetahuan tidak hanya ada di buku. Jika kau ingin tahu lebih banyak, belajarlah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang penting bukan jawaban dari pertanyaanmu, tapi caramu mencarinya. Maksud Tuan? Orang cerdas bukan hanya mereka yang tahu lebih banyak, tapi mereka yang tahu bagaimana menggunakan pengetahuan itu. Aku akan memberimu tugas-tugas dan dari sanalah kau harus mencari jawabannya sendiri. Keesokan harinya, Tuan Feran memberi Lian tugas pertama. Pergilah ke hutan dan amati lebah-lebah yang berkumpul di sana. Pelajari kebiasaan mereka dan kembali dengan apa yang kamu pelajari. Meski awalnya ragu dan penuh rasa takut akan cemoohan yang lebih banyak, Lian menerima tantangan itu. Dalam perjalanan menuju hutan, Lian merasa gugup. Apa yang bisa kupelajari dari lebah? Hutan tampak sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan diterpa angin. Saat ia mulai mengamati lebah-lebah yang sibuk, rasa kagumnya tumbuh. Ia melihat mereka bergerak tanpa henti, seperti tarian yang sudah terencana. Di sana, Lian belajar pentingnya kerjasama tanpa kata-kata. Ia melihat bagaimana lebah-lebah bekerja sama membangun sarang, mengumpulkan nektar,
dan menjaga koloni mereka. Saat kembali ke desa, Lian melaporkan pengamatannya kepada Tuan Veran. Lebah-lebah itu bekerja sama, Tuan. Mereka tidak bekerja sendirian. Itu pelajaran pertama. Orang cerdas tahu bahwa tidak mungkin mengerjakan segalanya sendirian. Mereka menggunakan kemampuan orang lain. Setelah itu, Tuan Veran terus memberi Lian tugas-tugas lainnya, seperti mengamati aliran sungai, berbicara dengan para pengrajin, dan banyak hal lain yang tampak sepele. Meskipun diejek oleh penduduk desa, Lian tetap bersemangat belajar. Pada salah satu tugasnya, Tuan Veran mengirim Lian untuk mengamati aliran sungai. Perhatikan bagaimana air mengalir dan bagaimana sungai itu menjaga alirannya meski ada rintangan. Lian berjalan menyusuri tepi sungai, mengamati aliran air yang tenang namun kuat. Ia melihat bagaimana air mengalir di sekitar batu-batu besar, membentuk pola yang indah dan terus bergerak maju meskipun ada halangan. Air sungai ini tidak berhenti walaupun ada rintangan. Ia mencari jalan lain untuk tetap mengalir. Ketika kembali, Lian melaporkan pengamatannya. Air sungai itu tidak pernah berhenti. Meski ada rintangan, ia selalu menemukan jalan untuk terus mengalir. Itulah pelajaran kedua. Orang cerdas tidak akan berhenti oleh rintangan. Mereka mencari cara lain untuk mencapai tujuan mereka. Suatu hari, Eldoria dilanda banjir akibat hujan deras yang membuat sungai meluap. Penduduk panik, berlarian menyelamatkan diri. Lian, yang teringat pelajaran dari Tuan Veran, segera bertindak. Semua orang, dengarkan aku. Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan desa ini. Kenapa kami harus mendengarkanmu, Lian? Kau bahkan tidak pernah bekerja di ladang seperti kami. Aku tahu kalian tidak percaya padaku, tapi aku telah belajar sesuatu yang penting. Saat bahaya datang, hanya dengan bekerja bersama, kita bisa bertahan. Meskipun banyak yang meragukannya, Lian berhasil meyakinkan penduduk untuk membuat tanggul darurat menggunakan karung pasir dan balok kayu. Dengan bimbingan Tuan Veran, mereka juga membuat parit untuk mengalihkan arus air ke area yang lebih aman. Air terus mengalir deras, merembes ke segala arah. Tangan-tangan penduduk berlomba mengangkat karung pasir. Cepat, kita hampir selesai. Teriak Lian sambil menggulung lengan bajunya. Ketegangan berubah menjadi harapan ketika tanggul darurat akhirnya berdiri kokoh, menahan arus yang nyaris menghancurkan desa. Berkat kerjasama dan kepemimpinan Lian, desa Eldoria berhasil selamat dari bencana banjir. Penduduk yang awalnya meremehkan dan membencinya kini mengagumi keberanian dan kecerdasannya. Kau telah membuktikan dirimu, Lian. Namun, ingatlah, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang menyelamatkan desa ini. Tugasmu baru dimulai. Kau harus terus belajar dan membantu Eldoria tumbuh menjadi lebih kuat. Lian mengangguk, menyadari tanggung jawab barunya. Setelah bencana berlalu, Lian tidak lagi dipandang sebagai pemuda aneh atau pemalas. Kini, ia dianggap sebagai pahlawan muda yang cerdas dan penuh semangat. Lian, ajari aku apa yang kau pelajari dari buku-buku itu. Belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari apa yang ada di sekitarmu. Jika kita mau membuka mata dan hati, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari alam dan orang-orang di sekitar kita. Waktu berlalu, dan desa Eldoria menjadi lebih makmur dan inovatif. Penduduk desa mulai menerapkan ide-ide baru dalam pertanian dan kerajinan, menjadikan desa mereka lebih produktif dan berdaya saing. Semua ini berkat dorongan dan inspirasi dari Lian, si pemuda yang dulu dianggap aneh. Kisah Lian mengajarkan kita bahwa keberanian untuk berpikir berbeda dan bekerja sama dapat membawa perubahan besar. Tidak peduli seberapa aneh atau tidak lazim ide kita, selama kita memiliki keyakinan dan ketekunan, kita bisa membuat perbedaan yang berarti. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang berani belajar dan berbagi demi kebaikan bersama.